Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep dasar dari kelarutan. Di video kali ini kita akan belajar yang namanya hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi topik KSP ini akan kita bagi tiga. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang konsep dasar dari KSP. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai KSP jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari kelarutan. Sementara yang terakhir, ini kebalikannya, yaitu kita akan belajar bagaimana cara menghitung nilai kelarutan jika yang diketahuinya itu adalah nilai dari KSP-nya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang konsep dari KSP. Jadi, di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa NaCl itu punya nilai kelarutan sebesar 6,1 mol per liter. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut. Jadi makna dari angka ini adalah, kalau kita punya 1 liter zat pelarut, alias 1 liter H2O, maka si 1 liter H2O tersebut, dia itu akan mampu melarutkan NaCl sebanyak 6,1 mol. Itu makna dari nilai kelarutan. Kemudian kita tahu, mol per liter itu kan sama aja kayak molar. Mol dibagi liter itu sama aja kayak molaritas atau konsentrasi. Jadi sebenarnya kelarutan NaCl bisa kita tuliskan juga sebagai 6,1 molar. Artinya ketika kita punya NaCl, misalnya kita punya NaCl sebanyak 10 molar, maka yang bisa larut itu tidak semuanya. Yang bisa larut membentuk larutan itu hanya 6,1 molar. Jadi yang bisa larut itu hanya 6,1 molar. Dia akan membentuk larutan NaCl. Ini larutan. Sementara sisanya alias 10 kurangi 6,1 alias 3,9 molarnya, dia itu tidak bisa larut. Dia itu akan tetap berbentuk padatan. Jadi ini NaCl yang bentuknya padatan. Jadi di sini akan ada padatan-padatan NaCl yang konsentrasinya atau jumlahnya itu adalah 3,9 molar. Nah, jadi dari 10 molar ini yang bisa larut itu hanya 6,1 molar karena dia kelarutannya itu 6,1 molar. Sementara sisanya yaitu 3,9 molarnya dia itu tidak akan larut, dia itu akan tetap berbentuk padatan. Oke, sekarang pertanyaannya apa sih sebenarnya yang terjadi ketika NaCl padatan kita masukkan ke dalam H2O? Kenapa ada sebagian yang bisa larut, membentuk larutan NaCl, dan ada lagi sebagian yang tidak bisa larut, tetap berbentuk padatan NaCl? Jadi gini, kita lihat di sini, sebenarnya ketika larut, suatu senyawa itu mengalami ionisasi. Jadi ketika NaCl padatan, kita masukkan ke dalam H2O, sebenarnya si NaCl padatan ini, dia itu terionisasi. Na dan Cl ini berpisah, membentuk ion Na+, dan ion Cl-. Ini dua-duanya berbentuk larutan. Nah, jadi ini yang terjadi ketika suatu padatan kita masukkan ke dalam H2O. Dia itu akan terionisasi. Dia itu akan berpisah, membentuk ion-ionnya. Di sini tadi, mula-mula kita punya NaCl padatan sebanyak 10 molar. Jadi di sini kita punya NaCl padatan sebanyak 10 molar. Ini awalnya nggak ada, ini awalnya nggak ada. Kemudian yang bereaksi alias yang larut itu kan tadi hanya 6,1 molar. Nah, jadi yang bereaksi alias yang larut alias yang terionisasi itu hanya sebanyak 6,1 molar. Karena dia reaktan, kita kasih tanda negatif. Kemudian, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, kalau di sini 6,1, di sini juga 6,1 molar. Ini juga sama, 6,1 molar. Tapi dia produk, berarti dia tandanya itu positif. Sehingga di akhir, kita punya NaCl yang bentuknya padatan itu sebanyak 10 kurangi 6,1, yaitu 3,9 molar. Sementara ini 0 tambah 6,1 itu 6,1 molar, ini juga sama 6,1 molar. Ya, jadi di akhir kita akan punya
NaCl padatan sebanyak 3,9 molar, Na plus larutan sebanyak 6,1 molar, dan Cl minus larutan sebanyak 6,1 molar. Jadi yang bisa larut itu hanya sebagian, sementara sebagian lainnya itu dia tetap berbentuk padatan. Oke, untuk memahami konsep dari KSP, kita kilas balik dulu tentang konsep dari tetapan kesetimbangan atau KC yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Kita sudah belajar di bagian akhir dari semester 3 kemarin, tetapan kesetimbangan atau KC definisinya adalah perbandingan antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan. Jadi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi kalau kita punya suatu reaksi, misalnya seperti ini, kita tahu ini reaktan, yang di bagian kiri itu reaktan, yang di bagian kanan itu produk. Berarti nilai tetapan kesetimbangannya itu adalah konsentrasi produk, yaitu Ca2+, konsentrasi Ca2+, dikali dengan konsentrasi produk satunya, yaitu HCO3-, dikali konsentrasi HCO3-, ini kita pangkatkan 2, karena di sini koefisiennya 2. Nah, ini konsentrasi produk. Kita bagi dengan konsentrasi reaktan. Di sini reaktannya ada 3. Yang ini, dan yang ini. Ya udah, berarti konsentrasi dari CaCO3 dikali dengan konsentrasi dari H2O dikali dengan konsentrasi dari CO2. Nah, tapi kita juga sudah belajar pada persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi heterogen, konsentrasi padatan atau yang simbolnya S ataupun konsentrasi cairan yang simbolnya L itu tidak perlu dicantumkan. Kita lihat di sini, CaCO3 dia simbolnya S, artinya dia berbentuk padatan. Sementara H2O di sini dia simbolnya L, alias dia itu bentuknya itu cairan. Nah, katanya yang bentuknya padatan ataupun cairan itu tidak perlu dicantumkan pada persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi, konsentrasi dari CaCO3 maupun H2O itu tidak perlu kita cantumkan di sini. Kita coret aja. Kita coret. Nah, sehingga ini adalah persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi ini, yaitu konsentrasi dari Ca2+ dikali dengan konsentrasi dari HCO3-, ini kita pangkatkan 2, dibagi dengan konsentrasi dari CO2. Nah, jadi yang bentuknya padatan atau cairan itu kita coret aja, kita anggap tidak ada. Sehingga ini persamaan tetapan kesetimbangannya itu seperti ini. Nah, di sini juga sama. Di reaksi ini, kita juga bisa mencari nilai dari KC alias nilai dari tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Ya udah sama. Konsentrasi produk yaitu konsentrasi Na+ dikali dengan konsentrasi dari Cl-. Ini produknya. Dibagi dengan konsentrasi dari reaktan. Reaktannya ada NaCl. Ini konsentrasi dari NaCl. Nah, tapi kita lihat di sini, NaCl itu bentuknya padatan. Padahal katanya tadi yang bentuknya padatan itu tidak perlu dicantumkan. Nah, jadi ini juga sama. Di sini konsentrasi NaCl itu tidak perlu kita cantumkan. Sehingga persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi ini itu adalah konsentrasi Na+ di kondisi setimbang dikali dengan konsentrasi dari Cl- di kondisi setimbang. Kalau kita hitung nilainya, ini adalah konsentrasi Na+ di kondisi setimbang itu adalah 6,1 molar. Ini 6,1 dikali dengan konsentrasi Cl- di kondisi setimbang itu juga sama, yaitu 6,1 molar. Ini sama dengan 6,1 kali 6,1 itu adalah 37,21. Jadi ini adalah nilai dari tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi padatan NaCl. Oke, sekarang gini, kita baca di sini. Jadi, KSP itu sebenarnya adalah nilai dari tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi suatu padatan. Jadi, KSP itu sebenarnya adalah nilai KC atau nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi suatu padatan. Nah, di sini kan tadi ini adalah reaksi ionisasi dari padatan NaCl. Nah, artinya nilai KC ini, 37,21 ini adalah nilai KSP dari NaCl.
Karena kita tahu tadi, KSP itu adalah nilai Kc dari reaksi ionisasi suatu padatan. Padahal 37,21 itu adalah nilai Kc dari reaksi ionisasi suatu padatan. Sehingga 37,21 itu adalah nilai KSP dari NaCl. Nah, jadi ini konsep dari KSP. Jadi KSP itu sebenarnya adalah nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi suatu padatan. Oke, kemudian di semester sebelumnya, kita juga belajar bahwa Kc atau tetapan kesetimbangan itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh tiap reaksi. Jadi tiap reaksi itu punya nilai Kc-nya masing-masing. Nah, sehingga bisa kita simpulkan juga KSP itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh tiap senyawa. Jadi tiap senyawa itu punya nilai KSP-nya masing-masing. Contohnya, padatan AgCl itu nilai KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Sementara padatan CaF2, nilai KSP-nya itu adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 11. Sementara tadi, padatan NaCl, nilai KSP-nya itu adalah 37,21. Nah, jadi tiap-tiap senyawa, atau lebih tepatnya, tiap-tiap padatan, itu tuh punya nilai KSP-nya masing-masing. Dan kita juga tahu, nilai Kc itu kan bersifat tetap. Nilai Kc itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Nah, begitupun dengan KSP. Nilai KSP dari suatu reaksi itu bersifat tetap. Misalnya tadi, kalau kita punya NaCl, pasti nilai KSP-nya itu adalah 37,21. Kalau kita punya padatan AgCl, pasti nilai KSP-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 10. Nah, kecuali nilai ini itu bisa berubah jika suhunya berubah. Misalnya, jika suhu dari H2O-nya itu berubah. Tadi kita tahu nilai KSP dari NaCl 37,21 ini jika nilai ini itu berlaku jika H2O yang kita punya itu suhunya 25 derajat Celcius. Kalau H2O-nya bukan 25, maka nilai KSP-nya itu bukan 37 lagi. Bukan lagi 37, nilainya akan berubah. Kenapa? Karena di video sebelumnya kita sudah belajar jika suhu H2O-nya berubah, maka nilai dari kelarutannya juga berubah. Jika nilai kelarutan berubah, jika nilai kelarutannya udah nggak lagi 6,1, ya udah pasti nilai KSP-nya juga berubah. Nah, tapi jangan khawatir karena di sepanjang bab ini, larutan-larutan yang akan kita bahas, pasti H2O-nya itu 25 derajat Celcius. Jadi pasti NaCl-nya itu punya kelarutan 6,1 dan pasti nilai KSP-nya itu 37,21. Jadi secara kuantitatif atau secara perhitungan, kita tidak akan membahas pengaruh suhu terhadap nilai KSP. Ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Ya, jadi itu konsep dari KSP ya. Jadi KSP itu adalah nilai tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi padatan, di mana tiap-tiap padatan itu punya nilai KSP-nya masing-masing. Oke, jadi topik tentang hasil kali kelarutan atau KSP ini akan kita bagi jadi 2 video. Di video kali ini, kita tadi sudah membahas tentang konsep dasar dari KSP. Nah, di video setelah ini, atau di video bagian kedua, kita akan membahas perhitungan dari KSP. Jadi, kita akan membahas secara lebih lanjut tentang perhitungan dari nilai KSP ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, kita lihat dulu ringkasan dari video kali ini. Kita tadi belajar ketika larut, suatu senyawa itu mengalami ionisasi. Sehingga kita dapat definisi dari KSP atau hasil kali kelarutan itu adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi ionisasi suatu padatan. Di mana KSP itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh tiap senyawa. Jadi tiap senyawa itu punya nilai KSP-nya masing-masing. Di mana nilai KSP tersebut itu bersifat tetap dan hanya bisa berubah jika suhunya berubah. Oke, itu yang kita bahas di video kali ini. Sisanya itu akan kita bahas di video setelah ini ya. Kita akan membahas tentang perhitungan dari nilai KSP.